Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Selviani Samalau dengan NIM 2202010175. Di sini saya akan memaparkan laporan pemagangan dengan judul Pelaksanaan Rekonsiliasi Bank dan Kas Konsolidasi serta Administrasi Keuangan dalam mendukung ketepatan data kas dan piutang pada PT Pelindo Multiterminal. Adapun latar belakang dari pemagangan ini ialah program pemagangan merupakan bagian dari pendidikan vokasi yang bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui pemagangan kerja langsung melalui pengalaman kerja langsung di dunia industri. Dalam perusahaan, pengelolaan kas dan piutang memegang peranan penting karena berkaitan dengan kelancaran operasional dan keakuratan laporan keuangan, serta diperlukan pengendalian internal melalui rekonsiliasi bank dan kas konsolidasi. Oleh karena itu, pelaksanaan magang di PT Pelindo Multiterminal menjadi sarana penerapan teori ke dalam praktik nyata, serta dasar penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun tujuan kegiatan pemagangan ialah yang pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja langsung di bidang akuntansi dan perpajakan. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan data, prosedur kerja, dan dinamika operasional perusahaan. Dan yang ketiga ialah untuk mengimplementasikan teori perkuliahan ke dalam lingkungan profesional. Dan yang keempat yaitu untuk mengembangkan sikap disiplin, etika kerja, komunikasi, dan tanggung jawab profesional. Selanjutnya ialah manfaat kegiatan. Bagi mahasiswa, manfaat kegiatan pemagangan ini ialah untuk memberikan gambaran mengenai dunia kerja yang didapatkan berdasarkan pengalaman kerja dan untuk sebagai pembentukan sikap tanggung jawab, manajemen waktu, kedisiplinan, dan sikap tanggung jawab. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan ketelitian dan kemampuan problem solving dalam menghadapi kendala dalam pengelolaan data keuangan. Dan bagi perguruan tinggi, program pemagangan ini sebagai sarana untuk mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa secara menyeluruh dan penguatan kerja strategis dengan mitra industri, khususnya PT Pelindo Multiterminal. Selain itu, juga untuk melatih sumber daya manusia yang dapat bersaing di dalam dunia kerja. Selanjutnya, sebagai rekognisi capaian pembelajaran terapan yang lebih objektif. Sedangkan untuk bagi mitra industri, program pemagangan ini digunakan untuk menciptakan hubungan kerja yang baik antar perusahaan dengan perguruan tinggi dan sebagai peluang rekrutmen sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja dan memperoleh sumbangan tenaga kerja untuk membantu mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi pada bagian keuangan serta sebagai kontribusi perusahaan untuk memajukan dunia pendidikan dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar secara langsung melalui kegiatan pemagangan ini. Di sini saya magang di PT Pelindo Multiterminal dan saya akan menjelaskan sedikit tentang secara singkat perusahaan PT Pelindo Multiterminal. PT Pelindo Multiterminal merupakan salah satu subholding PT Pelabuhan Indonesia yang dibentuk sebagai bagian dari integrasi dan transformasi kepelabuhan nasional untuk meningkatkan efisiensi daya saing logistik Indonesia. PT Pelindo Multiterminal diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2021 dan berpusat di Medan, Sumatera Utara. Perusahaan ini
pada pengelolaan difokuskan pada pengelolaan terminal non-peti kemas atau multipurpose, meliputi curah cair, curah kering, dan kargo umum. PT Pelindo Multiterminal lahir sebagai dampak dari penggabungan atau merger dari Pelindo 1 sampai Pelindo 2, Pelindo 3, dan Pelindo 4, dan mengelola beberapa entitas strategis. PT Pelindo Multiterminal dalam menjalankan operasionalnya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance sebagai sistem operasional dan keuangan yang terintegrasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas struktur organisasi PT Pelindo Multiterminal. Seperti yang kita ketahui, struktur organisasi merupakan sistem pembagian tanggung jawab, wewenang, serta penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Di dalam PT Pelindo, struktur organisasi perusahaan dipimpin oleh direksi utama yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis serta pengendalian kegiatan operasional secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, direktur utama didukung oleh beberapa direktur yang membawahi fungsi strategis perusahaan. Pada tingkat di mana terdapat Direktur SDM, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Direktur Operasi, Direktur Teknik, dan Direktur Strategis Komersil. Dalam tingkat manajemen perusahaan terdiri atas beberapa fungsi utama seperti fungsi perencanaan dan pengelolaan, anggaran, akuntansi dan pelaporan, pengawasan internal, perencanaan dan pengembangan operasional, fasilitas pelabuhan, dan di mana pada masing-masing fungsi dipimpin oleh Senior Vice President yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugasnya. Dan pada divisi pengelolaan keuangan dan perpajakan terdapat beberapa bagian, salah satunya yaitu bagian perbendaharaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang deskripsi unit tempat kerja magang, di mana pemagangan dilaksanakan pada divisi pengelolaan keuangan dan perpajakan, tepatnya di bagian perbendaharaan, di mana bagian ini bertanggung jawab atas pengelolaan kas dan pengendalian transaksi keuangan perusahaan. Adapun ruang lingkup tugas unit ini meliputi pengelolaan kas dan bank perusahaan, pelaksanaan rekonsiliasi bank dan kas konsolidasi antar branch dan subholding, pemantauan piutang usaha, serta penyusunan laporan posisi kas, dan koordinasi dengan bagian akuntansi untuk memastikan kesesuaian data sistem dan dokumen pendukung. Dalam pelaksanaannya, unit ini menggunakan sistem keuangan terintegrasi dan menerapkan prosedur kerja yang menekankan ketelitian, ketepatan waktu, serta kepatuhan administrasi. Selama magang, mahasiswa terlibat langsung dalam proses rekonsiliasi, rekapitulasi transaksi, dan administrasi keuangan sebagai bagian dari penerapan pengendalian internal. Adapun sistem akuntansi yang diterapkan pada PT Pelindo Multiterminal, yaitu perusahaan menerapkan sistem akuntansi terstandarisasi dan berbasis digital yang mengacu pada standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia, serta kebijakan internal perusahaan. Sistem yang digunakan meliputi menggunakan Single Enterprise Resource Planning atau ERP berbasis SAP sebagai sistem keuangan terintegrasi pasca merger Pelindo, di mana perusahaan menerapkan metode akrual dalam pencatatan pendapatan dan transaksi keuangan. Selain itu juga mendukung pencatatan kas dan bank, pemantauan piutang usaha, serta proses rekonsiliasi dan konsolidasi antar branch dan subholding, di mana perusahaan memisahkan fungsi penerimaan dan pengeluaran kas sebagai bagian dari pengendalian internal.
Pada bagian perbendaharaan, sistem ini digunakan untuk mencatat mutasi kas dan bank, memantau saldo rekening, serta melakukan rekonsiliasi antara data sistem dan rekening koran bank. Selanjutnya yaitu sistem perpajakan yang diterapkan perusahaan. PT Pelindo Multiterminal melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sistem terintegrasi dalam sistem keuangan perusahaan. Adapun sistem yang diterapkan perusahaan yaitu menerapkan self-assessment system, di mana perusahaan menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri, berorientasi pada high compliance melalui integrasi data dengan Direktorat Jenderal Pajak. Perusahaan menggunakan SAP untuk mencatat transaksi yang memiliki implikasi pajak dan menghitung kewajiban pajak secara sistematik. Terintegrasi dengan Cortex Administration System atau Cortex untuk registrasi pembayaran dan pelaporan SPT secara elektronik. Adapun jenis-jenis pajak yang dikelola perusahaan, yang pertama itu PPh 21, PPh pasal 25, PPh unifikasi, PPh pajak pertambahan nilai, dan bea materai. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang rangkuman aktivitas harian. Selama pemagangan, di divisi pengelolaan keuangan dan perpajakan khususnya di perbendaharaan, kegiatan yang dilakukan meliputi rekonsiliasi bank dan kas yang berupa rekonsiliasi stand-alone setiap bulan, lalu melakukan rekonsiliasi bank dan konsolidasi antar subholding, selanjutnya melakukan rekapitulasi dan verifikasi virtual akun baik untuk BNI atau bank-bank lainnya, selanjutnya untuk penyusunan kas dan pemantauan piutang usaha, serta melakukan pengelolaan administrasi perbankan dan dokumentasi keuangan, di mana saya melakukan administrasi perbankan termasuk pengarsipan dokumen, dokumen transaksi, pengelolaan surat konfirmasi piutang, serta pengurusan dokumen terkait bilet deposito. Adapun capaian kerja terpenting, yang pertama yaitu keterlibatan langsung dalam rekonsiliasi bank dan kas, baik secara standalone maupun konsolidasi, untuk memastikan kesesuaian saldo antara sistem SAP dan laporan bank. Yang kedua, menyusun performance kas dan piutang sebagai dasar pemantauan arus kas perusahaan. Dan yang ketiga yaitu menyusun performance kas dan piutang sebagai dasar pemantauan arus kas perusahaan. Dan yang keempat yaitu berkontribusi dalam mendukung ketepatan data keuangan dan pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang maaf ada kesalahan, ini judulnya adalah masalah uraian masalah yang muncul.
di mana selama pelaksanaan pemagangan perbagian peredaran, terdapat beberapa kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan tugas, khususnya dalam kegiatan rekonsiliasi bank kas konsolidasi, di mana adanya keterlambatan berita acara rekonsiliasi dari subholding sehingga menghambat proses penyelesaian rekonsiliasi kas konsolidasi tepat waktu. Dan yang kedua, ditemukan kesalahan dalam penulisan periode pada judul laporan rekonsiliasi serta adanya perubahan rate deposito setiap bulan yang memerlukan penyesuaian data. Dan yang ketiga, terjadi kesalahan dalam penginputan data rekonsiliasi pada salah satu branch yang menyebabkan adanya selisih antara data pada sistem SAP dengan nota dinas yang disampaikan. Dan yang keempat, terdapat kendala teknis dalam pengeditan dokumen akibat perbedaan jenis font yang digunakan perusahaan dengan font yang tersedia pada perangkat yang digunakan. Dan yang terakhir, adanya keterlambatan penyampaian laporan template performance kas dan piutang pada bagian akuntansi dan pelaporan, sehingga berdampak pada tertundanya proses penyelesaian BPR atau Budget Performance Report. Selanjutnya, analisis penyebab masalah. Berdasarkan permasalahan yang muncul, kendala yang terjadi dipengaruhi oleh faktor koordinasi, ketelitian, serta aspek teknis administrasi. Penyebab tersebut meliputi yang pertama, ketergantungan antar branch. Yang pertama, ketergantungan antar branch dan subholding dalam penyampaian dokumen rekonsiliasi yang memengaruhi ketepatan waktu konsolidasi. Yang kedua, kurangnya ketelitian dalam pengecekan akhir sehingga terjadi kesalahan periode dan penginputan data. Yang ketiga, adanya perubahan rate deposito secara periodik yang memerlukan perbaruan data secara berkala. Yang keempat, perbedaan standar format dan sistem dokumen yang membutuhkan penyesuaian manual. Selanjutnya, yaitu ketergantungan antar unit kerja dalam penyusunan template performance dan budget performance report. Selanjutnya adalah analisis penyebab masalah. Dalam menghadapi kendala yang muncul, langkah penyelesaian yang dilakukan meliputi yang pertama, melakukan koordinasi aktif dengan mentor terkait keterlambatan dokumen rekonsiliasi. Yang kedua, melakukan pengecekan ulang secara teliti terhadap periode laporan dan angka-angka yang telah diinput sebelum dokumen diserahkan untuk meminimalkan kesalahan penulisan maupun kesalahan perhitungan. Yang ketiga, memperbaharui data rate deposito sesuai periode berjalan dengan bertanya kepada mentor sebelum laporan dicetak agar data yang disajikan tepat dan akurat. Yang keempat, mengoreksi kesalahan input data dengan mencocokkan kembali data pada sistem neraca yang sudah diberikan mentor dengan dokumen pendukung serta rekening koran dan nota dinas hingga selisih dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Selanjutnya, menyesuaikan format dokumen termasuk jenis font dan tata letak agar sesuai dengan standar perusahaan sebelum proses pencetakan. Dan terakhir, menginformasikan status pekerjaan yang belum terselesaikan kepada inter selanjutnya, serta memberikan penjelasan terkait alur dan posisi terakhir berkaitan pekerjaan
memastikan keberlanjutan proses kerja. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengalaman dan refleksi pembelajaran, terutama dalam pengembangan keterampilan yang diperoleh. Selama pemagangan, terjadi peningkatan keterampilan dan baik secara teknis dan non-teknis yang cukup signifikan. Yang pertama yaitu menguasai rekonsiliasi bank dan kas, baik standalone dan konsolidasi, sebagai bagian dari pengendalian internal pada perusahaan PT Pelindo Multiterminal. Dan yang kedua itu mengoptimalkan penggunaan Microsoft Excel dan data dari SAP dalam pengelolaan serta pencocokan data keuangan. Yang ketiga, memahami penyusunan performance kas, piutang, dan BPR sebagai alat monitoring realisasi terhadap RKAP. Dan yang kedua yaitu keterampilan non-teknis, di mana selama program pemagangan mampu meningkatkan ketelitian, manajemen waktu, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya yaitu mengembangkan skill komunikasi profesional dan koordinasi lintas unit. Dan yang terakhir, memperkuat kepercayaan diri dan public speaking melalui peran sebagai panitia, baik di dalam acara-acara non-rutin di PT Melindo dan menjadi MC kegiatan perusahaan. Selanjutnya yaitu refleksi penguatan sikap kerja profesional. Pelaksanaan kegiatan pemagangan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam membentuk sikap kerja profesional saya. Saya belajar bahwa bekerja di lingkungan perusahaan menuntut ketelitian, kedisiplinan, kemampuan berkomunikasi, serta tanggung jawab yang tinggi, terutama kegiatan yang berhubungan dengan data keuangan yang bersikap sensitif dan strategis. Saya juga belajar menerima kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Ketika terjadi kesalahan input atau penulisan periode, saya menyadari pentingnya melakukan pengecekan ulang sebelum laporan difinalisasi. Pengalaman kerja tersebut mengajarkan saya untuk lebih berhati-hati dan tidak menganggap remeh detail kecil. Selain itu, program pemagangan ini saya memahami bahwa pekerjaan tidak selalu dapat berjalan sesuai rencana, terutama ketika terdapat keterlambatan data dari unit lain atau divisi lain. Dalam situasi tersebut, saya belajar untuk tetap bersikap profesional, berkomunikasi dengan baik, serta menyelesaikan bagian pekerjaan yang dapat dikerjakan terlebih dahulu. Secara keseluruhan, program pemagangan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis saya di bidang keuangan, tapi juga memperkuat sikap profesional dan rasa tanggung jawab dan kesiapan saya untuk memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan studi. Nah, dari kegiatan tadi dapat disimpulkan bahwa pemagangan selama 6 bulan di bagian perbendaharaan PT Pelindo Multiterminal memberikan pengalaman nyata dalam pengelolaan keuangan perusahaan, khususnya melalui rekonsiliasi bank dan kas secara standalone maupun konsolidasi. Selain itu juga keterlibatan dalam penyusunan performance kas dan piutang, rekapitulasi virtual account, serta administrasi perbankan, dan memperkuat pemahaman terhadap sistem pengendalian internal dan pentingnya akurasi data keuangan. Secara keseluruhan, pemagangan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis di bidang akuntansi dan pengelolaan kas, tapi juga membentuk sikap profesional, kemampuan komunikasi, serta kesiapan memasuki dunia pekerjaan. Adapun saran, yang pertama bagi instansi mitra,
Selama pelaksanaan pemagangan, saya merasakan bahwa PT Pelindo Multiterminal telah memberikan kesempatan yang sangat baik bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan operasional, khususnya pada bagian perbendaharaan. Oleh karena itu, saya menyarankan agar perusahaan tetap mempertahankan program pemagangan ini sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, akan sangat baik apabila mahasiswa magang diberikan penjelasan awal yang lebih terstruktur mengenai alur kerja dan timeline pekerjaan, sehingga mahasiswa dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Yang kedua, saran bagi program studi diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pemagangan sebagai bagian dari proses pembelajaran berbasis praktik. Dukungan dalam bentuk arahan yang jelas terkait penyusunan laporan aktivitas magang akan sangat membantu mahasiswa dalam menyusun laporan yang lebih sistematis dan sesuai kaidah akademik. Dan itu juga program studi diharapkan memberikan penguatan pembekalan mengenai etika profesional, kesiapan mental dalam menghadapi lingkungan pekerjaan. Selanjutnya, bagi mahasiswa berikutnya. Bagi mahasiswa yang akan melakukan program pemagangan, khususnya pada bidang keuangan dan perbendaharaan, disarankan untuk mempersiapkan diri secara akademik maupun mental sebelum memasuki lingkungan kerja. Pemahaman dasar mengenai prekonsultasi, pengelolaan keuangan, serta kemampuan dalam mengelola berkas. Mahasiswa juga perlu meningkatkan kemampuan dalam menggunakan Microsoft Excel karena sebagian besar pekerjaan di bidang keuangan berkaitan dengan pengelolaan dan analisis data dalam jumlah besar. Penggunaan rumus dasar membaca angka menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, kemampuan menggunakan Microsoft Word untuk penyusunan laporan yang rapi dan sesuai dengan standar pelaporan juga sangat dibutuhkan. Selain itu, keterampilan teknis mahasiswa perlu membiasakan diri untuk bekerja dengan tingkat ketelitian yang tinggi karena kesalahan kecil dalam penginputan data sangat berdampak pada angka yang signifikan. Adapun produk kerja seperti produk dan data kerja seperti rekonsiliasi kas bank pada PT Pelindo Terminal. Berikut adalah template-nya atau contohnya, dan yang ini adalah untuk subholding dengan titik Pelindo. Dan yang ini adalah OneDrive untuk permintaan data audit interim 2025, sedangkan ini adalah untuk mengisi BPR. Berikut adalah dokumentasi visual, di mana saat di sini saya melakukan pengeditan dokumen dan akan melakukan scan, dan yang ini adalah arsip, dokumen-dokumen arsip yang ada pada gudang arsip, dan yang ini saat melakukan rekonsiliasi. Demikian hasil presentasi saya. Saya sadar banyak kekurangan dalam presentasi ini. Ada beberapa kata-kata yang salah ataupun PPT saya yang kurang. Saya mohon maaf, dan akan saya lakukan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan presentasi dan dalam penyusunan PowerPoint. Terima kasih.